Kalau ditanya penyebabnya apa, kalau sekarang saya jawab yang ngarang kali ya. Tapi yang jelas dulu itu saya termasuk orang yang nggak terampil. Saya lahir tahun 65, saya ngerti main catur tahun 71. Saya nggak terampil, dulu masa kami kecil ada permainan kelereng, gundu tuh. Saya dari sini ke sini aja nggak kena, bahasa Jawanya nggak titis. Dulu naikin layangan, itu nggak bisa naik saya. Karena masukin layangan itu paling sulit tuh bikin tali kama. Nyoblok, terus. Nah itu yang bikin setimbang. Saya paling nemenin kakak saya almarhum, dia yang naikin, saya megang gelasannya. Mungkin anak-anak sekarang agak sulit ini pemahaman ini, tetapi saya nggak terampil. Nah suatu ketika saya diajarin ayah saya almarhum ada permainan, mulai dari main cangkulan sampai catur. Nah mungkin disitulah saya bakat saya. Tapi kalau ditanya cinta, enggak awalnya. Tetapi kalau di mana saya memutus, ada momen penting di tahun 79. Saya pergi ke Puerto Rico. Puerto Rico tuh ibu kotanya San Juan. Itu di Karibia, kalau dari New York terbang 3,5 jam. Dari situ saya ikut kejuaraan dunia World Under 16. Saya menjadi ranking 2. Juaranya Iceland, Carl Thorsten. Dia sampai sekarang gelarnya Master Internasional. Pemain Soviet main, pemain USA main, negara-negara maju main, saya nomor 2. Disitulah saya, mungkin bukan cinta, chess is going to be my life. Itu, kita main di Caribe Hilton. Wow, hebat sekali, lautnya biru. Ke Bali aja saya belum, ini langsung ke Karibia. Dari sisi ayah akan mendorong ke semua anaknya. Kalau ditanya sosok paling penting, terlalu banyak orang berjasa kepada saya. Ada almarhum Pak Sudarmono, Wapres, ada Pak Gubernur BI itu siapa? Aduh, kok saya lupa. Yang dari suku Madura tuh orang pinter. Nanti saya cari. Terus banyak sekali orang berjasa. Ada Pak Sony Harsono, ada Pak Sulisto yang membantu keberangkatan itu. Saya datang dari orang yang sangat rakyat jelata lah. Bisa jadi seperti ini, jadi Grandmaster itu karena banyak bantuan. Ya 79 itu Puerto Rico. Jadi saya juara Indonesia Junior, saya pergi ke Puerto Rico mewakili World Under 16. Pesertanya 28 orang, 28 negara, karena satu negara satu. Saat itu hanya tuan rumah yang 2 Puerto Rico. Nah tapi Puerto Rico kan kalau dicatur anak bawang. Kenapa saya bilang anak bawang? Ada bangsa-bangsa tertentu yang tidak berbakat di olahraga tertentu. Jadi kita juga jangan memaksakan. Nah, di situ saya pertama kali keluar negeri, pertama kali terbang. Terbangnya aja Jakarta, Singapura, nginep Singapura, Hong Kong. Hong Kong, San Francisco, nginep. San Francisco, New York. New York, Puerto Rico. Pulangnya Puerto Rico, New York, London, Frankfurt, Bangkok, Jakarta. Jadi ada kesan yang mendalam, dan waktu itu kan selama ini kita ikut di turnamen nasional aja. Kalau turnamen nasional kan nginepnya dulu di mes. Kalau anak sekarang nginepnya di hotel. Atlet sekarang kan udahlah. Yang kurang dari atlet sekarang cuman sifat kejuangannya. Loh, orang nginep di hotel, dapat uang saku. Dulu nggak ada cerita itu. Tetapi saya tidak menginginkan kembali ke yang dulu, artinya terimalah itu. Jadi di situ, saya nginep di Hotel Caribe Hilton, lautnya biru, banyak orang pakai bikini. Kalau dulu kan kita mandinya pakai ciduk, plung begitu. Ini pakai kan begitu. Artinya, ternyata kalau dunia tuh hebat banget ya. Chess is going to be my life. Inilah jalan hidup saya.
Dulu begitu. Itu yang paling berkesan. Saya orang yang pertama mengenalkan regenerasi. Di tahun 2004 itu saya bilang, saya udah cukuplah main olimpiade. Saya main olimpiade catur udah 9 kali. Kalau mobil tuh saya ibaratnya cc-nya 4.000. Untuk jadi juara dunia itu minimal 6.000, itu pun harus turbo 4-wheel drive. Yang 4.000 bisa ngalahin 6.000 kalau main gang. Di gang kecil, tapi kalau di jalan tol, ya pasti ke laut. Ini bukan soal ahli, Ibrahim. Artinya, kenapa cc Pak Utut nggak bisa ditingkatin jadi 6.000? Itu butuh bakat, butuh dari kecil injeksi yang pas. Jadi juara dunia itu susah. Itu orang-orang pilihan. Mentalnya kuat, bu aja, latihannya tidak terkalahkan. Ini kan yang kita maunya apa-apa cepat. Olahraga kita dalam keadaan bahaya. Kamu harus sampein ke Menpora. Sifat kejuangan nggak ada, mental rontok, pengeluh. Gimana? Untuk jadi juara dunia itu orang yang extraordinary, yang betul-betul teruji. Nah, kembali ke saya terakhir main catur 2008. Saya juara di Korea Open. Jadi saya juara di 18 turnamen internasional sejak 81. Saya pergi ke 98 negara di 5 benua. Saya ikut kejuaraan dunia 5 kali. 97, 99, 2000, 2001, 2005. 2004. 2000 ini bukan 2001, 2004 dan 2005. 2001-nya tidak, tadi saya koreksi. Nah, di tahun 2016 karena ada PON, Olimpiade Catur berbarengan sama PON, top player kita memilih ke PON. Karena satu emas PON kan ada yang ngasih 500 juta dan 250 juta. Teman-teman bilang, Pak Utut skor saja tuh, itu nggak nasionalis. Saya nggak ngelihatnya begitu loh. Saya ketua Percasi juga nggak bisa ngasih duit dia 500 juta. Dan itu penghasilan sah. Udah yang mau main situ boleh. Saya turun gunung, begitu. Saya pimpin tim ke Azerbaijan. Saya main 6 babak 5 poin. Pak Utut bukan pemain lemah, saya grandmaster kuat. Dan anak-anak yang ikut hasilnya lumayan. Nah, sekarang apa sih kendalanya? Itu 2016 saya main terakhir dan elo rating saya sekarang mohon maaf masih tertinggi. Ini bukan yang baik. Susanto harusnya lebih tinggi. Tetapi hidup ini nggak bisa dipaksakan. Semua orang juga mau hebat. Semua orang juga mau jadi kayak Maradona. Tapi perjalananlah yang menentukan dia sampai mana. Itu April. Jadi saya berkarir selama 23 tahun secara profesional. Kalau terakhir main di Azerbaijan maupun di BIL itu saya udah anggota DPR. Pertanyaan kok kenapa saya ke politik? Saya senang mengajar. Saya senang membuat sistem. Saya merasa saya bisa berkiprah dengan memberikan masukan di pendidikan dan di olahraga. Itulah sebabnya saya ditaruh oleh partai PDI Perjuangan di Komisi 10. Saya berkiprah di situ. Dan kenapa berpolitik? Ya rasanya karena Pak Taufik Kemas, almarhum, dan PDI Perjuangan memberi kesempatan. Semua ide kan udah kita tuangkan. Saya rasa nggak hanya saya, ini Rais, Iko, dan April pasti punya ide. Ide baik itu kan banyak. Sistem baik bisa kita buat. Yang nggak punya itu kita orang-orang yang jalaninnya. Pak Menpora sekarang bikin Renstra, cetak biru, blueprint, jalan hebat menuju Indonesia hebat. Pertanyaannya, siapa nanti yang jalanin? Adakah pelatih yang hebat? Di tinju, di lari, di atletik, di angkat besi,
Ini kalau generasi tua, generasi Pak Utut mati, udah hilang. Ya mudah-mudahan aja kamu doain saya nggak cepet mati. Tapi biasanya pecatur cepet mati. Jadi kita nggak punya pelatih-pelatih itu. Where are they now? Di manakah gerangan mereka? Pilihan hidup, olahraga bukan pilihan number one. Ini hanya orang yang luar biasa cinta, yang tidak menaruh materi dalam top of mind dia. Makin jarang. Masih ada, tapi makin jarang. Oke, pelatih nggak ada. Siapa jenderal lapangannya? Pelatih-pelatih ini perlu orang yang mengawasi, dan ngawasinnya juga memberi contoh. Nggak ada. Adakah logistik yang mencukupi? Ya pasti Menpora nggak punya duit. Kalau olahraga sekadar senam pagi, jalan kaki, bisa Menpora membuat itu. Tapi kalau cerita prestasi, it's very difficult thing and very expensive. Mau bikin blueprint kayak apa, saya pastikan nggak berhasil. Bilang aja ke Menpora. Selama Menpora belum ketemu fundingnya, dari funding itu diolah ke pelatih, ke sistem pelatihan dan orang yang lain, kita declining terus. Ini duit 2.750 triliun, sekarang dikirim buat Menpora, nggak jadi juga. Suruh sederhana aja, juara SEA Games, nggak bisa. Tetapi kalau ini dikasih continue selama 20 tahun, kita akan bisa. Lalu kalau 1 tahun nggak bisa. Ini bukan membuat infrastruktur. Bukan hanya jadi catur di semua kehidupan, di semua peri kehidupan. Kita jarang ketemu lagi orang kayak Wim Omboh. Kita jarang ketemu lagi Teguh Karyo atau Om Steve Lim. Kita jarang ketemu lagi Syuman Jaya. Kita udah lama nggak ngelihat lukisan seindah Basuki Abdullah, Sujoyono, dan Avandi. Pelukis masih banyak, tapi makin dikit. Ajangnya makin nggak ada. Orang kan menghargai budaya hip hop. Ibu-ibu makan senang drama Korea. Makanan pecel anak muda udah nggak mau. Orang taunya tempura sabu hachi. Ini pertanyaan yang nggak mudah dijawab. Komponennya nggak berdiri sendiri, tapi lebih kepada sikap. Untuk menjadi orang seperti Karpov, Kasparov, atau Magnus Carlsen itu harus daya dorong dirinya sendiri luar biasa. Ya, Mbak. Saya pernah bilang ke Susanto Megaranto, kamu tinggallah di Eropa. Apakah kalau tinggal di Indonesia nggak bisa hebat? Bisa, tapi kalau di Eropa tuh sebenarnya kamu hanya main catur dan keliling. Tapi dia akan tidak berkenan. Hidup kan nggak bisa dipaksa. Iren juga belum seperti itu, tetapi Iren kan wanita. Iren sudah berkelana ke banyak orang. Jadi stucknya ini, kita ngelihat nih stuck. Atas stuck ini masih bisa naik nggak? Kan pertanyaannya gitu. Kalau Iren masih bisa naik, Susanto rasanya udah berat ya, karena sudah berkeluarga, anak banyak. Di Indonesia ini kehidupan atlet tidak hanya urusan teknis, banyak non teknis. Misalnya saya jago, saya atlet tuh semuanya anatominya 95% orang miskin. Miskin aja mendekati melarat. Orang melarat, kakaknya punya duit dikit datang, depro, beliin handphone, urusan semua urusan non teknis jadinya. Teknisnya terabaikan. Nah, Percasi sebenarnya juga berupaya mengatasi ini, tetapi urusan yang sifatnya personal, urusannya kepribadian, fighting spirit itu sulit diatasi oleh sistem. Itu sebabnya orang kayak saya mengharapkan orang kayak Nadiem
yang jadi Mendikbud. Apa sih tugas utama Mendikbud? Membangun karakter. Dari pendidikan-pendidikan itu membangun karakter yang kuat. April jadi wartawan udah ada kali 15 tahun, mungkin lebih. Kenal saya kan mungkin udah 10 tahun lebih. April ya begini-begini aja juga nggak ngeluh. Belum pakai jam Rolex dia. Jamnya masih pakai plastik. Tetapi ini perjalanan. Ketika orang mencintai pekerjaannya, passionnya di situ. Apalagi kalau sudah devotion. Jadi ini hobi. Kemudian passion. Paling tinggi devotion. Hidup mati. Nah ini yang kurang di semua cabang olahraga. Kita nggak punya pelari maraton lagi. Edwardus Nabunome udah wafat. Kita udah nggak punya pelari hebat lagi. Apalagi yang tolak peluru, lempar martil, yang udah hampir nggak ada yang kena, loncat galah, lompat jauh. Kita kan selalu ingin pekerjaan kita orang tahu. Ada Instagram, Facebook. Olahragawan not that way. Olahragawan adalah bekerja keras dalam sunyi. Ketika rame, tepuk tangan ketika pertandingan. Pertandingan itu hanya part of very little part. Kita bersiap 100 hari untuk 1 hari. Dan nggak boleh meleset. Itu pekerjaan sulit sekali. Jadi being stars of the sport itu orang yang luar biasa. Latihan 100 hari, fight 1 hari, nggak boleh meleset. Malamnya dia banyak pikiran, demam, mampus dia. Malamnya dia kagak bisa tidur, mampus. Jadi, olahragawan itu adalah pilihan hidup para kesatria. Ini saya yang rumusin. Kesatria itu menikah dengan tugas. Itu. Saya merasakan dan saya meyakini itu. Menjadi olahraga is being a knight, kesatria. As a knight, kamu menikah dengan tugas. Jadi konsepnya tugas. Kalau konsepnya cari makan, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Menjadi duit banyak, hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau kamu jadi top of the world, duit datang sendiri. Kalau regenerasi, mohon maaf kalau dicatur udah sangat oke. Ukurannya sederhana, April, teman-teman, Rais, Iku. Dulu zaman saya kecil, kelompok umur nggak ada, junior. Dulu senior, saya main di junior baru tahun 78. Sekarang udah kelompok umur 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 7 kelompok umur putra-putri. Satu kelompok umur yang main 20 aja sudah berapa? 240 anak yang harus kita bina. Kalau stok di catur sangat banyak. Playernya pun banyak. Tetapi membuat star itu pekerjaan sulit sekali. Hanya orang yang nggak ngerti olahraga yang bilang it's only a matter of money. When there is money, we can produce star. Wrong. It is wrong. They don't understand. Sulit. Menginvestasikan uang ke manusia, itu pekerjaan paling sulit. Kalau menginvestasikan uang buat pabrik, gampang. Kapasitas pabrik terpasang 1000 ton, kalau mesinnya baru semua siap, 1000 ton. Listrik 100 megawatt, cek, duit 100 megawatt. Manusia kamu invest, bisa jadi gila dia. Bisa sombong dia, bisa narkoba dia. Makanya ada lagu Que Sera Sera, No Eyes Can See. Orang tuanya ngomong, anak kecilnya nanya. I ask my mother, what will I be? You will be pretty, you will be rich. Itu doa orang tua. Kamu jadi cantik, kamu jadi kaya.
Yang jadi itu garis tangan. Kita hanya bisa menjalani. Kembali ke sistem. Sistem hanya kuat apabila disiplin tinggi. Selama disiplin masih rendah, forget it. Saya lama di Uni Soviet, tetapi saya bukan komunis. Di Soviet itu 3 disiplin. Disiplin waktu, tadi teman-teman udah lulus. Jam 1:01 udah di sini. Saya juara dunia lulus, teman, kalau tadi situasi terpaksa. Saya telat 5 menit. Disiplin komunikasi. Anak sekarang ditelepon nggak ngangkat. Di WA balesnya 6 jam. Kadang 3 hari. Disiplin bertindak. Nggak ada. Ini 3 disiplin yang saudara-saudara harus bisa. Kelas pemimpin kayak saya disiplin bicara. Kelas pemimpin kayak Pak Jokowi disiplin berpikir. Kalau nggak bisa jawab, jangan pergi ke dukun. Kan begitu. Nah sekarang di mana titik perbaikannya? Kita jalanin, nggak usah ngomong gede, kita jalani. Kalau kita mau jadi 4 besar dunia, harapan Pak Jokowi boleh. Itu mimpi aja. Dari calon-calon itu, ini kan kayak orang, kamu tahu ya zaman dulu orang mau makan nasi itu beras pakai tampah. Iya. Disisihin kerikilnya, rek, sisihin, buang. Menirnya yang kecil-kecil kasih ayam notolin. Yang bagus buat kita. Nah proses ini proses seumur hidup. Dari kandidat yang ada, yang sekarang ada, belum ada untuk kandidat juara dunia. Kita kan harus fakta. Tetapi kalau untuk Grandmaster kita punya kandidat. Jadi kalau pertanyaan ini masih panjang, it's a long way to go. Kapan kita bisa wujudkan? Bisa, tapi bisa juga tidak terwujud. Juara dunia catur yang aneh ini sekarang itu dari Norwegia. Namanya Magnus Carlsen. Dia bukan negara catur. Pemain caturnya juga sedikit. Sama pemain catur di Jakarta aja banyakan Jakarta. Tapi dia bisa artinya ini orang jenius yang hebat, yang disiplinnya tinggi. Tapi kita apakah punya peluang tadi kan masuk Kalau saya cita-citanya Indonesia menjadi superpower catur dunia. Itu cita-cita saya. Makanya saya mau jadi ketua Percasi. Tapi mewujudkannya kan step by step dan sustain dia. Nah sustainnya kita belum dapat, tapi step by stepnya sudah. Artinya sistemnya udah baik. Dan untuk yang tadi saya cerita kaitan strategi, lapangannya kita punya orang. Kita punya jenderal, tetapi ini juga nggak bisa serta-merta. Ini bukan soal nanam padi dengan konsep padi terbaik, kita panen 3 bulan, bahkan sekarang kita bisa panen 2 bulan sekali, nggak bisa. Teknologi nggak bisa membuat kita jadi pinter. Ini kan kaitan soal kehidupan sosial masyarakat kita. Ingin ngetop setiap serta-merta menggunakan segala cara. Nah, orang Indonesia pada umumnya senang berkomentar. Yang berkomentar itu jangankan tahu teknis. Pokoknya asal mangap aja. Hajar kiri, hajar kanan. Tetapi kondisi seperti ini hampir ada di semua lini kehidupan sekarang. Jadi itu ditanggapin dengan hal yang biasa aja ya? Kalau buat saya ini hanya secuil masalah di antara samudra masalah Indonesia, termasuk samudra masalah olahraga. Nggak perlu berlebihan. Cintai olahraga ini, mainkan dengan hati. Itu aja.
Buah catur yang dimainkan dengan hati, dengan perasaan, beda sama yang lain. Tapi tentu anak-anak belum sampai tahapan ini. Cuman pesennya ini, kalau kamu nonton pemain-pemain, saya pernah di tahun 95 saya ke Ambon. Ngineplah saya di hotel, saat itu belum ada Aston, belum ada Mercure, belum ada Swiss Bell. Saya nginep di Ambon Manise. Di lobinya itu ada penyanyi tua main piano. Dugaan saya umurnya udah di atas 70. Dia main piano solo, dia menyanyikan gini. Kalau sudah sampai tanah Jawa, jangan lupa Ambon Manise. Krip! Begitu. Ada pesan moral, ada orang yang memang luar biasa cinta dengan dunia itu. Di usia yang sudah sangat lanjut dia masih nyanyi itu, tentu itu bagian dari pekerjaan. Dari pekerjaan dia dapat duit, tetapi motif utamanya bukan duit. Ini yang kita keliru. Cintai pekerjaanmu, money will follow. Ya, sebagai orang Indonesia kita ingin prestasi kita berjaya. Tapi kita juga jangan ngomong besar. Kita ngomong sesuai fakta. Pak Zainuddin sebagai Menpora orang baik. Tapi di dunia ini nggak butuh orang baik. Butuh orang yang hebat, yang dengan banyak terobosan. Itu yang kita tunggu dari Pak Zainuddin. Yang butuh orang baik itu di masjid, di gereja, dan di kuil. Itu yang jangan. Sebagai pemimpin kita butuh orang hebat.